Salam saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan dengan judul bahwa Allah peduli kepada kita. Allah peduli. Di dalam Yohanes 20 pas ayat 24 sampai 29 berkata demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkannya ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, latar belakang penulisan ayat ini di mana para murid-murid mengalami ketakutan yang amat sangat setelah kematiannya. Kematiannya membuat murid-murid mengalami trauma yang sangat luar biasa dideraanya, dialaminya, sehingga kebangkitannya yang ditunjukkan kepada murid-murid yang lain, ada sebagian yang percaya, ada juga yang sebagian tidak percaya. Ketakutan yang dialami murid-murid sangat lumrah, karena di saat itu tentara Romawi menganggap pengikut-pengikut dari Tuhan Yesus yang ada saat itu disebut atau dianggap sebagai aliran yang menyesatkan, sehingga para murid-murid, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saat itu sebagian besar dan hampir semuanya itu dikucilkan atau diasingkan. Namun demikian, mereka tidak meninggalkan persekutuan. Mereka tetap mengadakan pertemuan-pertemuan dengan sesama orang percaya, meskipun dalam skala yang lebih kecil dari sebelumnya. Oleh karena itu, dari historinya ini, dari latar belakang ini, ada beberapa makna yang bisa diambil, yaitu biarpun ketakutan melanda mereka, kekhawatiran dan ancaman yang melanda mereka yang dapat membunuh, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka terus mengadakan persekutuan antar orang percaya dan mengadakan ibadah mereka kepada Allah. Dari bacaan yang kita baca, saudaraku, ada 3 kebenaran yang perlu kita renungkan bersama hari ini. Yang pertama, kondisi apapun, murid-murid tetap mengadakan pertemuan ibadah. Situasi tidak membuat mereka menjauh dari Tuhan. Keadaan mereka tidak membuat mereka meninggalkan persekutuan. Dalam kondisi yang sangat mencekam, tetap mereka membangun, mengadakan persekutuan satu dengan yang lain, terlebih persekutuan dengan Tuhan. Dalam pembicaraan percakapan antara murid-murid dengan Thomas, ini juga menunjukkan dalam kondisi iman yang berbeda. Satu
dianggap Alkitab mencatat mereka percaya. Dan yang satu yaitu Thomas dianggap orang yang tidak percaya. Tetapi dalam kondisi iman seperti apapun, mereka tetap mengadakan ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi dan dalam kondisi apapun dan dalam kondisi iman seperti apapun, marilah kita tetap mengadakan ibadah. Kebenaran yang kedua, Allah juga selalu hadir bagi orang yang rindu untuk ditolong Tuhan. Allah tidak pernah membiarkan mereka atau orang-orang percaya, termasuk kita di dalamnya, yang mengundang Tuhan untuk hadir di dalam hidupnya. Di sini saya ingin menegaskan bahwa Allah selalu merespon kita yang berseru kepadanya, bahkan merespon orang yang percaya. Kita yang mengundang dia, pasti Tuhan merespon dengan baik. Sebab Allah kita adalah Allah yang sangat peduli, Allah yang sangat mengerti. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya pun tidak kurang tajam terhadap seruan orang-orang yang berseru kepadanya. Kemudian kebenaran yang ketiga, kehadirannya, pertolongannya di luar nalar pikiran manusia. Saat mereka bersekutu dalam kondisi kamar terkunci, Allah tidak kurang cara untuk hadir di tengah-tengah mereka. Allah sanggup menembus tembok, Allah sanggup menembus pintu yang terkunci dan ada di tengah-tengah mereka. Kehadirannya dan pertolongannya itu sungguh luar biasa. Metode Allah dalam menolong kita bermacam-macam cara. Alkitab banyak menyebutkan bagaimana Allah menolong orang-orangnya. Orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Orang lumpuh dikatakan bangun dan berjalanlah. Orang buta dengan meludah ke tanah kemudian dioleskan di mata, orang buta pun melihat. Ini membuktikan bahwa Allah banyak cara untuk menolong orang yang berseru kepadanya. Dalam cerita yang tercatat di dalam Alkitab membuktikan bahwa Allah memiliki cara yang luar biasa. Cara-cara yang di luar pikiran manusia, Allah sanggup melakukannya. Allah sanggup mengerjakannya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi apapun, mari kita datang kepada Tuhan. Dalam kondisi wabah yang begitu hebat, begitu menakutkan, dalam kondisi iman seperti apapun, mari kita datang kepada Dia. Karena Allah itu sangat peduli. Allah sangat merespon kedatangan kita. Allah sangat peduli atas apa yang kita kerjakan. Caranya Allah sungguh luar biasa untuk menolong dan memberkati kita. Kesimpulannya dari pemberitaan firman Tuhan hari ini, temui Dia dalam segala apapun. Dengan iman seperti apapun, dengan tekun, maka Ia sangat peduli kepada kita sehingga Ia tidak kurang cara untuk hadir dan menolong kita. Allah dahsyat, Allah luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dan para penonton yang menonton acara ini. Engkau peduli bagi kami. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, membuktikan Allah sangat mengerti dan peduli bagi kami. Dan caranya Tuhan sangat luar biasa. Ketika kami mengundang Engkau, ketika
ketika kami hadir bersama dengan Engkau ya Tuhan, mungkin pikiran kami mengatakan tidak memungkinkan Allah menolong kami. Allah yang sama ketika Tuhan sudah menembus tembok, menembus pintu, menemui murid-muridnya, Allah yang sama tidak pernah berubah, sanggup dengan caranya Tuhan untuk menolong kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, berkati seluruh penonton, pemirsa yang menyaksikan acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Haleluya. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu. Makasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan kiranya Allah Bapa di surga memberkati sekalian dengan kasih rahmat setianya dari putranya Tuhan Yesus Kristus, perjalanan yang manis dan dari Rohnya yang kudus, jaga, memelihara, menuntunmu, memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.